Sebelumnya selamat pagi Pak Ganjar. Terima kasih atas pemaparannya. Tadi Mas Ganjar telah menyampaikan tentang Indonesia menuju Indonesia emas. Nah, dari pemaparan Mas Ganjar, saya melihat sebenarnya ada satu permasalahan yang juga mengkhawatirkan Mas Ganjar, yaitu tentang konflik agraria. Nah, berdasarkan catatan akhir tahun 2022, Konsorsium Pembaruan Agraria itu menyebutkan bahwa tren konflik agraria di tahun 2022 itu memperlihatkan kenaikan dari 207 kasus di 2021 menjadi 212. Meskipun hanya naik 5 kasus secara jumlah kasus, tetapi luas konfliknya itu meningkat drastis, bahkan hingga 100% Mas Ganjar. Dari 500 ribuan hektar menjadi 1 juta. Nah, begitupun dengan banyak keluarga yang terdampak. Kondisi tersebut juga diikuti oleh tren kriminalisasi yang juga meningkat. Hal ini dikatakan berhubungan dengan penanganan konflik agraria yang syarat akan kekerasan. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Mas Ganjar adalah bagaimana penanganan resolusi konflik yang dapat dilakukan oleh pemerintah, tetapi tidak hanya dengan memaksakan bahwa konflik ini harus selesai dengan memberikan bergain atau kompensasi, baik itu berupa insentif maupun punishment, tetapi dengan bagaimana pemerintah melihat akar permasalahan ini. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih Mas Ganjar. Dela, terima kasih. Dugaan saya kasusnya lebih banyak dari itu, bukan 212. Itu yang tercatat, terlaporkan, tercover oleh kawan-kawan media. Dugaan saya lebih, karena saya menangani banyak hal itu, minimal di kampung saya saja, belum lagi di Indonesia. Bagaimana kemudian melampaikan? Ini pengalaman saya, mau saya share aja. Kenapa konflik-konflik itu muncul? Pada saat sebuah pekerjaan ingin dilaksanakan, satu, sangat jarang kita melakukan mitigasi apa yang akan terjadi. Dua, bagaimana kita penghormatan terhadap hak mereka. Ketika kemudian kita harus bertemu dalam arti memutuskan, dan ini harus, kalau saya pakai bahasa lebih kasar, diambil paksa oleh negara, apa yang kemudian mesti diberikan? Pasti kompensasi. Saya mengalami satu hal yang menarik, satu jalan tol lagi dibuat, saat itu bentuknya begini, lurus, Dela. Lurus. Lalu saya bilang, apakah Anda tidak melakukan mitigasi? Bahwa kalau dibuat lurus seperti ini, jaraknya jauh lebih pendek, tapi itu akan memotong sekian kampung dan rumah. Anda sudah analisis konfliknya seperti apa? Satu. Pak Ganjar punya usulan? Punya. Bagaimana kalau kemudian kita berputar jalannya melalui ruang-ruang yang lebih kosong? Dan kami berdebat dengan menteri, dengan pengelola jalan tol, dan kontraktornya saya dudukkan. Kenapa ini saya lakukan? Karena demikian banyak orang yang menyampaikan, termasuk konflik agraria tadi disampaikan. Pada saat itu apa yang terjadi? Selesai, kita dekati, kita persuasi, kita ngobrol, sepakat. Dalam beberapa hal kesepakatannya biasanya memang pada di harga. Kesepakatannya di harga. Dalam beberapa kesempatan juga sama. Ketika tidak ada pekerjaan mungkin ya harga tanahnya terlalu rendah. Tapi begitu ada pekerjaan harganya tinggi. Itu ya kondisi sosiologis biasa saja. Supply and demand saja. Terus kemudian mereka menegosiasikan itu. Pada saat itu terjadi kemudian akhirnya oke, diputuskan jalannya melingkar lewat laut. Ternyata di laut itu dulu daratan. Menarik kan? Pernah saya mendapatkan kuliah hukum agraria. Apa yang disebut sebagai tanah musnah? Ya kalau pasang surut nggak kelihatan. Ini udah nggak kelihatan. Kalau pasang pasti nggak kelihatan. Minimal surut nggak kelihatan. Ternyata kita tidak berani memutuskan bahwa itu tanah musnah. Inilah apa yang terjadi. Hebatnya republik ini adalah orang punya hak dan dihormati. Lalu dia gugat dan dia menang. Satu orang ini menang dalam gugatannya.
Yang menarik, saya sebagai eksekutor di lapangan, part of government, saya orang pemerintah. Saya langsung laporkan pada presiden, pada menteri, izin Pak, pekerjaan ini mundur 1 tahun. Oke. Itulah kondisi yang mesti kita terima bareng-bareng. Karena apa? Mitigasinya kurang. Pada saat itu apa yang terjadi adalah harga. Jadi agak berbeda adalah mungkin satu sisi terkait dengan itu hak saya, apalagi tanah ulayah, tanah adat yang seringkali diambil semena-mena, tapi sisi yang lain sebenarnya mitigasinya kurang. Kalau itu kemudian tanah akan diberikan, katakan kalau sekarang yang ramai di Rempang yang kemarin ya, ramai sekali. Bagaimana sih caranya? Itu tanahnya siapa? Dulu ketika kebijakan pemerintah akan dilakukan dan kemudian pekerjaan mesti dilaksanakan, pokoknya iya aja deh. Ini tanahnya nggak ada sertifikatnya. Hei, di mana sertifikat yang sudah beres? Belum. Program sertifikasi kan baru jalan pemerintahan sekarang saja. Mitigasi itulah yang kemudian penting untuk mencegah. Sehingga saya sampaikan kepada Menteri PU, umpama yang paling banyak ini, atau Menteri Perdagangan, Investasi, Penanaman Modal, saya sampaikan. Coba Anda rekrut karyawan yang tidak semuanya insinyur. Mohon maaf kalau ada yang insinyur. Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog, agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan lebih dulu. Dan kadang-kadang pemerintah nggak mau. Capek menjelaskan, udahlah pakai undang-undang pengadaan tanah aja. Makanya ceklek. Begitu nggak mau, hukumnya berjalan. Begitu hukum berjalan, tampilannya adalah kekerasan. Itu yang terjadi. Maka adalah bagaimana konflik itu muncul. Hari ini sebenarnya tracknya sudah menuju. Ada tim untuk menangani mafia tanah. Terus kemudian ada pelaporan yang makin terbuka. Alat ini sekarang bisa dipakai dengan medsosnya untuk membuka apapun, bahkan bukan transparan lagi sekarang. Telanjang sekali. Maka kalau kemudian mitigasi itu bisa dilakukan, sebenarnya mencegah jauh lebih baik. Bahwa nanti ada konflik dan sebagainya, maka istilah kompensasi tadi yang disampaikan adalah proses ganti untung, tidak lagi rugi. Dari beberapa pengalaman yang pernah saya handle, setidaknya 4 masalah yang ada di Jawa Tengah, 1, ternyata pendekatan ini penting. Kawan-kawan aktivis, ilmuwan sosiolog, antropolog yang menjelaskan karakter di desa itu cukup bisa memberikan. Atau Thomas Toga, tokoh masyarakat, tokoh agama yang jauh dia sangat bisa dipercaya. Uniqueness ini seringkali tidak dilihat oleh pemerintah, seolah-olah semua bisa menyelesaikan lewat pintu depan. Gak sesuai, sikat bleh, gak bisa. Itu yang kemudian bisa dilakukan untuk melakukan. Kriminalisasi sering terjadi karena juga kita tidak terlalu mau bisa lebih cepat memproteksi hak rakyat. Maka saya katakan program sertifikasi yang hari ini dilaksanakan itu bagian bagaimana kita memproteksi dengan cepat. Maka kenapa kemudian digenjot? Tapi kalau cara mengukurnya juga masih menggunakan cara-cara yang manual begini, ya nggak akan selesai. Istilah Pak Jokowi dulu waktu kita ngobrol, bisa percepat nggak? Kalau targetnya 1 juta bisa nggak 6 juta? Gila-gilaan aja ini targetnya. Ternyata ketika dipaksa semua mengatakan bisa. Semua mengatakan bisa. Teknologi dan peralatan lah yang kemudian bisa dipakai sehingga nanti masyarakat bisa mendapatkan hak dengan bukti kepemilikan yang sah, yang resmi. Baru setelah itu si orang itu akan punya hak yang bisa dibuktikan dengan sangat mudah. Maka pada saat itu kemudian tidak gampang dilakukan kriminalisasi. Dan resolusinya kalau sudah terjadi, tidak ada selain zona netral untuk mereka berembuk. Dan saya punya pengalaman itu. Berembuk, naruh orang 2 tahun. 2 tahun. Saya bilang tidak ada boleh kekerasan lagi.
Institusi Anda nggak boleh lakukan lagi, Anda tidak boleh lakukan. Jangan ada orang masuk ke sana. Biarkan mereka bernegosiasi. Terus saya kirim para negosiator. Siapa mereka? Kalau boleh saya sebut semacam lobis. Dan itu kita praktekkan. Alhamdulillah selesai. Baik, terima kasih. Masih ada waktu 3 menit, Dela, kalau mau eksplorasi ada beberapa hal yang masih mau diperdalam, silakan. Tadi kan Pak Ganjar menekankan tentang pentingnya mitigasi ya Pak. Tetapi bagaimana ketika konflik itu sudah terjadi, masyarakat sudah dikriminalisasi dan bahkan perempuan itu Pak kadang menjadi yang paling terdampak Pak karena mereka itu perempuan menjadi menanggung beban ganda ketika kriminalisasi. Jadi misalnya masyarakat adat itu kan terdapat pembagian peran. Ketika misalnya tetua adat atau tokoh adatnya itu dikriminalisasi, ditangkap oleh kepolisian atau oleh pemerintah, itu nanti yang menanggung semuanya itu jadi para perempuan ini Pak. Tapi dampak seperti ini itu seringkali kurang tersorot gitu Pak. Menurut Pak Ganjar bagaimana? Ini sudah terjadi ya gitu? Iya. Belum terjadi atau sudah terjadi dulu? Sesudah terjadi, dari sebelum terjadi, dan sesudah ketika tokoh adat atau siapapun itu atau dari mereka itu dikriminalisasi, perempuan ini yang menjadi menanggung beban ganda Pak. Gitu. Ya. Perempuan menjadi korban dua kali. Perempuan menjadi korban 2 kali. Maka saya tanya, sudah terjadi? Kalau sudah terjadi ya healing. Pak Ganjar pernah nggak menangani? Pernah. Saya kirim psikolog untuk mendampingi mereka. Dan anak-anak, saya tambahi. Perempuan dan anak-anak. Lalu apa? Psikolog kemudian mewawancarai dengan sangat baik, sangat tenang, dia nyaman. Bagaimana perasaanmu? Lalu apa yang bisa kamu pakai atau rasakan agar kamu sekarang menjadi lebih baik? Ternyata keluar Mbak Dela. Tolong Mbak, perhatikan anak saya dulu. Karena apa? Dia dibully di sekolahnya. Maka dinas pendidikannya turun. Tungguin sekolahnya, ya, cover dia, ambil orang luar, rubah caranya. Harus menyenangkan saat itu mereka bertemu. Anaknya dulu. Lalu perempuannya. Karena perempuannya seperti itu, betul, ini butuh waktu lebih lama. Kita dampingi dengan mereka dan kemudian mereka menyampaikan beberapa tentu saja kegiatan. Saya bisa lupa ini Pak, ketika kemudian saya bisa punya aktivitas baru. Ini menarik. Akhirnya apa kita lakukan? Kasih pendampingan dia, karena sudah terjadi. Kasih perawatan dia. Kalau perlu psikolog yang mendampingi, kalau perlu psikiater mendampingi. Ini ketika kemudian sudah terjadi. Dan saya bercerita ini karena sudah punya pengalaman ini 2 kali untuk menangani itu. Begitu Dela. Baik, makasih. Ini kita elaborasi isu-isu yang terkait dengan dampak dari pembangunan tadi ya, Pak Ganjar. Termasuk tadi isu konflik lahan, lalu bagaimana sebagian dari kita ada kelompok-kelompok rentan yang kemudian tidak cuma sekali jadi korban, bisa 2 kali, 3 kali. Dalam hal ini misalnya kelompok perempuan, dan Pak Ganjar bahkan tadi tunjukkan anak-anak juga ya. Tapi Dela, nanti kita bisa lanjutkan kalau masih ada waktu lagi. Saya ingin lanjut pada panelis kedua, Mbak Dr. Umi Salamah, silakan. Terima kasih Prof. Aji selaku moderator pada pagi ini. Selamat pagi Pak Ganjar. Iya. Saya ada pertanyaan beberapa untuk Pak Ganjar, mudah-mudahan waktunya cukup ya Pak. Pertanyaan pertama, ini terkait dengan komunikasi publik. Posisi komunikasi publik sangat strategis di dalam kebijakan publik Pak. Kita sudah belajar sangat keras pada masa pandemi COVID-19. Bagaimana cara Bapak mengintegrasikan komunikasi publik dengan sistem kebijakan? Itu pertanyaan saya yang pertama. Silakan Pak. Ya, oke, baik. Makasih Mbak Umi. Pak Ganjar, Mbak Umi ini ahli komunikasi tapi punya background psikologi juga loh. Tadi disebut-sebut psikolog. Silakan ya. Strategi komunikasi. Makasih Bu Umi. Kasusnya bagus lagi. Covid ya.
Saya berdebat habis dengan para pengambil keputusan di Jakarta pada saat itu. Karena kita berada dalam ketidaktahuan dan kebingungan kolektif. There is something new. Disinsentifnya adalah kalian bego semua pemerintah. Dan saya jawab, iya. Karena tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu silakan angkat tangan. Saya begitu. Saya buatlah workshop. Saya ketemu ahli statistik, ahli kesehatan. Saya tanya begini, Prof. Kalau pandemi seperti ini, kira-kira kalau dibuat modeling, kapan akan selesai? Dulu ada yang menghitung 1 tahun, ada yang menghitung 6 bulan dengan teori yang treatmentnya sangat keras sekali, dan ternyata semua salah. Karena kita mengalami 2 tahun lebih. 2. Ketika publik tidak tahu, apa yang harus kita lakukan? Anda mau pakai isme yang mana? Kita tipu publik agar dia tenang, atau kita berikan kejujuran dan dia akan cemas? Saya pilih yang kedua. Maka saya berdebat habis-habisan soal data tadi saya sampaikan. Kenapa Bu Umi? Karena kita tidak pernah jujur dengan data. Apa yang terjadi pada saat pandemi? Saya lupa angka persisnya, tapi kira-kira waktu itu ada 2 juta yang tidak diinput. Coba di Google. Saya protes keras, 4 kali pengelola data yang ada di Kemenkes datang ke Jawa Tengah. 4 kali. Dan saya sampaikan, sampai begini bahasa saya, komunikasi saya mungkin buruk ya. Sampai saya bilang gini, Pak, kalau memang ada data kami yang belum masuk, masukkan besok pagi. Maaf Pak Ganjar, kalau ini dimasukkan besok pagi, Jawa Tengah akan tertinggi seluruh dunia. Saya tidak peduli dan saya akan jawab. Saat itulah terjadi perdebatan keras dengan Menteri Kesehatan dan akhirnya Pak Luhut telepon saya, Mas Ganjar, menurut Anda data harus dibuka nggak? Pak, jangan kita membohongi siapapun. Aku setuju sama Anda, gitu Pak Luhut. Kalau gitu kita buka, Pak, ini untuk kepentingan riset juga loh Pak. Kalau kita melihat tren seperti ini agar juga publik tahu, publik aware. Kalau suruh pakai masker, kalau seluruh tinggal di rumah. Emang gampang Bu waktu itu ya. Kita komunikasi dengan mereka. Pak, kalau kami di rumah makan apa? Bantuan sosial. Bagaimana cara berdagang? Saya terinspirasi, kemudian membuat lapak Ganjar itu karena itu. Untuk menjualkan produk UMKM. Bagaimana kemudian kita mengintegrasikan komunikasi publik ketika kemudian sudah ada caranya, Bapak Ibu harus di rumah, Bapak Ibu harus pakai masker, Bapak Ibu besok pakai. Tapi sekarang saya kasih dulu. Ya, mulai besok pakai ini saya kasih dulu. Besok saya lewat sini, Bapak Ibu nggak pakai tabubar ini. Nama saya jelek. Tapi saya bertanggung jawab, saya tidak peduli popularitas pada saat itu. Saya nggak peduli. Disinsentifnya muncul. Tapi insentif kemudian yang dilihat oleh publik adalah siapa yang berani mengambil keputusan di saat yang sulit. Bu Umi, suatu ketika dari istana tanya kepada saya, Mas Ganjar lockdown atau tidak? Apakah boleh diizinkan saya menghitung dulu? Boleh. Kesimpulan saya tidak. Pak, kalau kita lockdown Pak, saya sudah hitung berapa ATM yang siap, berapa gudang bulog yang bisa menyalurkan pangan, berapa TNI, Polri, kekuatan sipil yang bisa dikerahkan secara masif untuk menyampaikan pangan. Saya hitung per kecamatan. Akhirnya, kalau situasi ini terjadi memburuk dan kita tidak bisa merespon cepat, masyarakat lapar yang terjadi adalah menjarah seperti yang terjadi di banyak negara lain. Oke. Nah, pada saat itulah kemudian data mulai kita buka, edukasi kita lakukan, tiap hari saya jalan dan tiap hari saya video, tiap hari saya upload. Dan yang paling menarik adalah Ganjar sedang melakukan pencitraan dan saya lakukan iya.
Kamu boleh bicara pencitraan, saya berbicara komunikasi publik menggunakan seluruh media yang ada dan optimal. Bu Umi, ketika kemudian komunikasi publik ini sudah kita lakukan dengan transparan, terbuka, maka apa yang mesti disampaikan dalam sistem kebijakan? Berangkat dari pengalaman COVID, sebenarnya sebelumnya kami sudah mendapatkan pengalaman sebelumnya, di mana komplain rakyat itu banyak sekali. Apa sih yang dilakukan pemerintah? Kalau Anda punya masalah silahkan datang ke kantor. Gak ada yang berani datang ke kantor. Itu yang ditemui Satpol PP yang kumisnya gede itu. Mau ketemu siapa kamu? Gitu. Nanti ditemui kepala bagian, ya udah kita proses ya, kita tunggu ya, nggak ada. Dia pengen ketemu Ganjar kok. Kalau Pak Ganjar saya percaya nanti beres. Karena Pak Ganjar yang akan perintahkan. Itu ekspektasi publik. Maka secara sistemik bagaimana saya lakukan? Saya paksa seluruh dinas saya harus punya akun medsos. Dan harus centang biru. Ya. Belajarnya adalah kamu mesti merespon 2 kali 24 jam. Belajarnya. Setelah itu 1 kali 24 jam. Setelah itu saya masukkan semua di dalam dashboard saya. Dan ketika sampai 3 kali komplain, kepala dinasnya tidak segera merespon, apalagi terlambat, telepon saya berbicara. Ibu, Bapak sudah bosan jadi kepala dinas? Maka akhirnya dari situ kampus namanya Dian Nuswantoro, ini kampus IT, datang kepada saya, Pak Ganjar maunya apa sih? Saya pengen seluruh komplain publik itu bisa masuk ke saya secara sistematis dan saya gampang membacanya. Jadilah kemudian web-based yang namanya Laporgub. Jadilah sekarang Laporgub itu menjadi aplikasi dan boleh di-download sekarang. Namanya Laporgub. Dan publik akan bisa melihat semuanya yang terjadi di situ. Jadi dari model komunikasi gaya Ganjar yang selengean, kadang-kadang kata orang nggak punya aturan, saya tidak peduli lagi. Maka saya sampaikan di bio saya DPR itu tuanku rakyat, jabatan cuma mandat. Wah, ada yang sinis, ada yang senang, macam-macam. Tapi saya tunjukkan itu dalam waktu 10 tahun, dan saya alhamdulillah begitu saya selesai masa jabatan saya, nama Ganjar Pranowo dihapus di situ, menjadi Laporgub yang sistematis dan masuk aplikasi, dan kemudian sekarang dilaporkan terus ke saya, karena operatornya dia menikmati Pak Ganjar, sekarang saya bangga menjadi ASN, karena saya melayani mereka, dan saya sekarang kalau jalan dipuji orang, Pak laporannya sudah. Begitu Bu Umi. 2 menit jadi singkat sekali. Terima kasih. Silakan. Prof. Haji. Terima kasih Pak Ganjar. Satu pertanyaan susulan ya. Bagaimana rencana Bapak terkait dengan sistem komunikasi digital? Karena bagaimanapun ada kelemahan dan ancaman terkait dengan misinformasi, disinformasi, fraud, dan juga digital divide. Bagaimana Bapak mengubah menjadi peluang dan kelebihan? Pertanyaan bagus banget. Karena saya tidak ahli soal ini. Dan beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan para ahlinya. Sesuatu yang luar biasa adalah artificial intelligence. Ini akan memudahkan kawan-kawan untuk merespon ini. Ada sebuah riset yang menarik, dia mengamati seseorang. Dan kemudian dia buatkanlah seseorang itu, sebutlah namanya Bu Umi, namanya Umi Twin. Umi Twin yang satu as a human, yang lain adalah komputer. Dan Umi human, dia bisa bertanya pada Umi robot. Saya lupa, saya mau tanya sama diri saya sendiri. Dan ternyata itu sesuatu yang sekarang sudah bisa dilakukan. Bagaimana kemudian kita menginternalisasikan? Saya membayangkan kemudian sudah ada barangnya, kita punya pengalaman lebih kecil, ketika itu linkage dan didesain menjadi sebuah platform untuk bisa melayani masyarakat, apa yang akan terjadi? Seluruh kementerian sebenarnya punya gateway untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang dijawab oleh si robot ini. Maka kemudian orang yang ya merasa komunikasinya tidak tersampaikan dan sebagainya pasti akan tercover oleh ini.
Karena robot itu bukan seperti orang. Dia mencatat dengan sangat rigid. Mencatat dengan sangat rigid. Artinya tidak ada yang tidak akan tercatat. Terbayangkan kalau kemudian orang di belakang AI itu menganalisis dengan baik, dan itu report sistemnya bisa langsung kepada pengambil keputusan tertinggi, dan kemudian bisa dimasukkan dalam klaster-klaster prioritas, mana yang menjadi kasus prioritas, mana yang menjadi kasus kedua, ketiga, atau barangkali memang ini menjadi perhatian publik. Sehingga itu bisa menjadikan prioritas untuk bisa diselesaikan. AI akan bisa menyelesaikan ini dengan sangat baik. Dan praktek itu sudah saya lihat di depan mata saya. Jadi itu yang akan saya pakai. Baik, terima kasih sekali Mas Ganjar. Ini isu seru ya, digitalisasi menuju digital society ya, karena memang semuanya bicara digitalisasi, termasuk di kampus nih Pak Ganjar. Kita lagi seru-serunya dengan AI yang namanya ChatGPT ini. Teman-teman DGB UI, DGBGF lagi sibuk cari normanya. Nah ini persoalan juga ya tadi ditanyakan oleh itu membantu mahasiswa Pak. Membantu mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti kalau mau nulis skripsi saya kasih bocoran ya, mumpung masih semester 1 pakai ChatGPT. Temanya apa, keywordnya apa, Anda masukkan sudah jadi tulisan. Ya. Betul. Itu mungkin basis pertanyaan dari Mbak Umi ya, persoalan plus dan minusnya digitalisasi. Baik, terima kasih sekali ya. Berikutnya kepada panelis ketiga ya, Prof. Darsono, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dekan, Pak Ganjar. Ini pertanyaan dari sesama rambut putih. Saya ingin menyoroti satu agenda dari 7 agenda strategi Bapak, yaitu kemiskinan dari perspektif sosiologi organisasi dan sosiologi ekonomi. Sejak dibentuknya Undang-Undang Desa, kalau tentu Bapak sebagai gubernur punya 3 pilihan untuk mengentaskan kemiskinan di desa, melalui BUMDes, BUMDesa, melalui koperasi atau korporasi desa. Kita ingin mendengar apa strategi Bapak terhadap 3 entitas bisnis di desa ini. Diminta bersaing atau diminta bekerja sama. Apakah Bapak bisa menunjukkan ilustrasi di desa mana di Jawa Tengah yang bisa direplikasi di nasional untuk ketiga entitas bisnis ini? Yang kedua adalah terkait masih dengan koperasi ini. MK telah membatalkan Undang-Undang Koperasi 17/2016, diminta kembali ke Undang-Undang 25/1990. Ini undang-undang jadul. Undang-undang dasarnya sudah dirubah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah sudah dirubah. Sudah masuk prolegnas sejak 2016, tapi DPR sekarang ini membuat mangkrak RUU itu. Tidak membahas RUU perkoperasian. Saya khawatir DPR ini berideologi kapitalis, tidak pro koperasi. Bagaimana Bapak menghadapi DPR yang punya pikiran seperti ini? Terima kasih. Yang kedua dulu aja ya Pak Darsono ya. Bagaimana menghadapi DPR itu political interplay. Kalau political interplay, penyelesaiannya adalah lobby, polisinya adalah use the power. Polisinya Pak. Teori memangkrakkan yang tadi disampaikan itu karena tidak ada orang, mohon maaf ini, atau makin belum ada orang yang melakukan lobby politik bahwa ini penting. Akhirnya ada political pressure atau pressure group yang kemudian menekan dewan untuk itu. Maka DPR dengan segala prolegnasnya pasti merasa ini nggak penting, padahal penting banget. Sangat penting. Kenapa saya cerita ini Bapak Ibu? Karena saya pernah di Balek. Kenapa saya cerita ini? Ada 2 RUU yang waktu itu saya ikut membahas, bahkan saya satu jadi pimpinannya. Satu Undang-Undang Keistimewaan Jogja, dan yang 2 adalah desa. Apa yang mau saya ceritakan? Saya jujur, ya Prof, mengaku sekarang. Seluruh jadwal
saya bocorkan kepada kelompok kepentingan. Dan ketika hari ini rapatnya di sini, besok berpindah, kan DPR begitu ya. Di hotel sana, di hotel sini, berpindah itu, mereka saya undang. Waktu itu masih pakai SMS. Tim Anda hari ini yang piket siapa? Jadi saya briefing kepada kelompok-kelompok masyarakat yang punya kepentingan ini. Besok kamu harus punya tim piket minimal 3 tim. Sehingga kalau ini capek, yang kedua ini, yang ketiga ini, nanti hasil akhirnya akan kita kasih tahu. Jadi setiap kali, Mbak, undang-undang desa, Mbak besok rapatnya di sini. Siapkan tim. Isunya besok yang mau dibahas ini. Teman-teman Kades, tolong sekarang bicara. Apa yang terjadi di kondisi sosiologis di desa itu, sehingga ini bisa diangkat nggak menjadi klausul yang ada di pasal. Itu tiap hari sampai putus, Pak. Maka kenapa saya sekarang dijadikan pembina Kades itu, karena itu sampai sekarang. Itu satu. Sehingga undang-undang koperasi butuh kelompok kepentingan yang menyampaikan. Saya nggak tahu apakah dekopinya juga bisa. Nggak tahu ini dekopinya yang mana gitu. Ada 2 ya dekopinya. Kalau kemudian dia merasa ini penting, menurut saya hari ini melakukan lobby politik. Satu dekopin ketuanya itu dari partai A, yang satu dari partai B. Sebenarnya dari partai B ini, perempuan ini dia bisa, karena dia partai pemenang. Udah ketahuan berarti ya. Kalau hari ini dia ngomong bahwa ini mesti diselesaikan, selesai Pak. Dia bicara sama ketua umumnya, selesai. Apakah kemudian paradigmanya mereka kapitalis? Ya ada yang kapitalis Pak, ada yang sosialis, ada yang pragmatis, tapi juga ada yang ideologis. Itulah zona netral dalam parlemen. Kenapa kemudian dia masuk dalam kategori teori representasi? Wih, kelihatan saya kayak kuliah pasca sarjana politik ya. Kelihatan gitu, ada ilmunya lah sekarang. Bara ini guru saya juga nih Pak. Itu komentar saya itu. Iya. Sangat konseptual ya. Benar kan? Benar. Bahkan pada kelompok perempuan yang Dila sampaikan, karena saya mengambil 2 materi kuliah dulu. Satu women in politics ya, sama gender mainstreaming gitu. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu. Saya jadi tahu, oh isu perempuan itu seperti ini. Maka bapak-bapak nggak usah sombong dulu. Anda nggak menstruasi, Anda nggak hamil, Anda nggak menyusui, maka Anda tidak bisa merasakan itu. Kalau mau merasakan, belajar. Kenapa saya nguliai malah nih, maaf ini Pak Darsono. Jadi kalau kita melihat yang undang-undang koperasi sekarang tinggal itu saja Pak. Sudah 2 periode DPR loh Pak. Bahkan mungkin bisa jadi 7 periode Pak. Nah ini. Pak, undang-undang keistimewaan itu berperiode-periode Pak. Di era saya kenapa harus selesai? Kalau nggak diselesaikan nggak bisa. Dan saya akhirnya ketua panja terakhir yang memutuskan dalam waktu 10 menit. Mau tak kasih rahasianya nggak? 10 menit itu kenapa bisa cepat Pak? Rapat saya 4 hari setelah lebaran, itu pasti nggak pada datang Pak. Saya belajar dari para politisi-politisi era dulu, bagaimana teori negosiasi dan memanfaatkan kesempatan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan I.O. Kita memimpin betul. Dan itu yang datang dikit Pak, maka lobbynya lebih pendek. Setelah itu apa yang terjadi Pak? Mereka pada sibuk, Pak Ganjar saya masih ada halal bihalal. Oh nggak apa-apa, Anda ikut halal bihalal aja. Halal bihalal Pak yang sana Pak. Pak Ganjar saya harus cek dokter, karena sudah sepuh Pak. Cek dokter itu lebih penting. Tapi dari sisi kehadiran cukup nggak? Cukup. Yang sekolah ilmu politik angkat tangan. Oke, kamu tak kasih ilmu hari ini, praktis betul. Praktis betul. Tinggal sedikit orang, saya lobby sambil makan siang dan setuju. Setelah itu Pak, 4 poin yang paling krusial itu saya putuskan dalam 10 menit. A setuju, setuju. B setuju, setuju. C setuju, setuju. D setuju, setuju. Bapak Ibu ada komentar lain? Tidak. Rapat saya tutup, cepat-cepat Pak. Langsung datang 1 orang. Pak Ganjar sudah selesai katanya. Sudah, barusan saya ketok. Wah Anda nggak fair. Oh saya sangat fair sekali. Anda dari mana? Saya datang terlambat. Orang terlambat nggak bisa dapat kesempatan. Naik kereta aja kalau keterlambat ditinggal kok.
Dan kami berdebat dengan orang itu, Pak. Jadi boleh Pak nanti kalau perlu bantuan. Tapi kalau di tahun depan mesti diselesaikan, saya selesaikan, Pak. Yang perlu dibantu itu koperasi, Pak. Maka kita ingin mendengarkan sejak Bapak menjadi gubernur itu di mana ada koperasi di desa yang bersama BUM desa dan korporasi petani itu maju bersama-sama. Nggak terlalu banyak, Pak. Saya lebih banyak mengevaluasi koperasi yang nggak jelas, saya tutup, Pak. Koperasi kalau didirikan 20 orang, 50 orang, koperasi proposal, Pak. Pak, saya membuat koperasi, nanti tolong dibantu. Koperasi proposal. Koperasi itu oleh untuk anggota. Maka kekuatan terbesar adalah anggota. Maka saya bilang sama mereka, hai petani tembakau, berkooperasilah satu koperasi petani tembakau seluruh Indonesia. Maka Anda punya power yang kuat. Desa, hampir saya tidak melihat yang bagus, Pak. Tapi kalau Bapak bicara badan usaha milik desa, boleh, Pak. Silakan datang ke Umbul Ponggok di Klaten. Bahkan itu menginspirasi undang-undang desa. Berarti ke depan, maaf, kalau Bapak jadi pemimpin nasional, itu akan prioritas pada BUM desa, sementara koperasi desa akan tidak diprioritaskan. Bukan tidak diprioritaskan, Bapak terlalu cepat mengevaluasinya. Sesama rambut putih. Pak, kalau orang tidak bisa berkooperasi, Pak, jangan dipaksa kooperasi, Pak. Kooperasi menurut saya ada dua, karena anggotanya, maaf ya, anggotanya itu mesti banyak, maka manajemennya bukan pensiunan, Pak. Kooperasi saya isinya pensiunan, Pak. Kalau rapat rambutnya sama kita, Pak. Idenya nggak ada, digitalisasi keroan. Kita butuh yang baunya Bulgari, Pak, Hermes, bukan PPO Remason. Maaf loh, Pak, maaf loh, Pak. Maka menurut saya mesti dibedakan mana yang menjadi manajer, pengelola, dan mana mereka menjadi pemilik. Yang dia punya iuran wajib pokok, sukarela, Pak. Owner dia, tapi pengelolanya nggak boleh. Maka kalau di desa itu kira-kira, maaf ya Pak ya, kira-kira tidak mungkin dia bisa berkooperasi dengan baik. Nggak usah dibikin, Pak. Kita itu sukanya, maaf ya Pak ya, banyak teman saya datang ke saya, Pak kita udah buat kooperasi. Iya, kamu anggotanya 50, kamu bisa apa? Kamu bisa memenuhi diri sendiri nggak? Pak, yang terjadi kooperasinya simpan pinjam, Pak. Pinjam melulu nggak pernah nyimpan. Bunganya tinggi sekali, Pak, dan itu mencekik. Dan itu terjadi di banyak tempat. Tapi kalau kita bicara, ini pengalaman saya ke Korea 2005 kalau nggak salah. Saya ketemu dengan salah satu LSM di sana namanya Semol Undong. Mungkin banyak orang tahu. Antropologi sosiologi banyak tahu. Semol Undong. Dan saya ketemu ketuanya dan dia mantan Speaker of the House di sana dan sekarang dia pensiun. Bukan sekarang, dulu itu pensiun. Saya ditabok-tabok Pak itu waktu itu. Tabok-tabok, dinasihati. Yang saya manggut-manggut tapi saya tidak ngerti. Karena waktu itu belum musim K-pop. Pada saat itu dia hanya bicara, kami mengembangkan pertanian kami itu belajar dari KUD Indonesia. Betul-betul di-manage dengan manajemen yang sangat bagus. Dan dia sukses. Saprotannya masuk, alsintannya masuk, pasca panennya diurus di antara mereka. Dan baru beberapa tahun yang lalu, Korea Selatan swasembada pangan. Setelah saya ketemu dubesnya. Nah maksud saya Pak, kita jangan paksakan semuanya. Justru yang penting sekarang kita lakukan adalah edukasi dulu mereka. Bagaimana kalian berkooperasi? Bro, sampean apa bisnisnya? Tahu tempe Pak. Problemmu apa? Delay Pak. Delay kita sudah bisa tanam belum Pak? Teman-teman pertanian, ahli pertanian ngomong ke saya, ini problem pertanian subtropis. Akhirnya apa? Enggak terjadi Pak. Akhirnya kita malas impor aja. Ingat Pak, kredit investasi yang muncul dari Amerika dulu. Karena Amerika kebanjiran kedelai dan kita dipaksa beli dan kita beli. Dan itu menjadi persoalan. Nah, kalau kemudian koperasi tahu tempe yang ada di desa katakan mesti itu, apa yang kamu butuhkan kedelai? Ya wes. Sekarang kamu mesti punya unit usaha kedelai. Terserah caranya.
Kamu mau tanam bekerja sama dengan petani boleh, atau trading ketemu dengan pemerintah boleh, atau kamu ngeling dengan perusahaan. Tapi Pak, ini dimakan oleh perusahaan besar. Jagung juga sama Pak. Nah saya sampaikan, petani, peternak sapi yang ada di Boyolali, bro apa problemmu? Pak kami nggak bisa Pak. Iya, sapimu berapa? 2, nggak mungkin. Kita pernah survei, minimum kamu harus punya 6. Nggak bisa Pak, kamu punya 2. Minta lagi dong Pak. Enggak, kamu harus membuat korporatisasi. Ini Pak, kamu harus membuat korporatisasi. Kalau kamu buat korporatisasi yang ada di situ, maka dikelola dengan manajemen yang baik. Problemmu apa? Pakan. Pakanmu apa? Jagung. Lainnya apa? Konsentrat. Kenapa tidak bikin mini pakan ternak? Kami nggak punya duit Pak. Ada 2 cara. Stimulan dari pemerintah kami bantu. Koperasinya 1 saja. Dan kemudian kamu punya unit usaha dalam 1 siklus yang kamu butuhkan. Nggak tahan Pak. Bapak tahu nggak Pak Tarsono kenapa dia nggak tahan? Karena dipecah Pak. Memangnya perusahaan pakan ternak akan diam saja? Tidak Pak. Bro, ikut aku aja bro. Tak beli di depan. Tak kasih bibitnya. Tak kasih pakannya. Nanti beli di saya. Harganya gimana? Ya nanti kan harga yang ngikuti pasar. Dia Pak yang tentukan Pak. Membangun kesadaran berkoperasi, berusaha di level desa, di kelompok-kelompok masyarakat ini adalah perlu pendampingan-pendampingan. Saya ketemu UMKM Pak, ada 3 hal persoalan yang saya dapatkan. 1, product knowledge. Mereka tidak tahu-tahu amat tentang produknya Pak. Peternak sapi rata-rata lebih banyak yang terpaksa Pak. Benar nggak? Jadi petani karena nggak bisa akses yang lain Pak. Pendidikan tadi saya sampaikan. Maka kemudian apa yang dilakukan? Kita edukasi, setelah mereka kita ketahui, kita assessment bahwa produk knowledge-mu buruk, maka mesti dilatih. Kedua, setelah produk knowledge-mu baik, dia akan kesulitan menjual dan sebagainya, training, marketing dan sebagainya, packaging dan sebagainya. Setelah itu apa? Dia akan kesulitan modal, akses permodalan. Saya mau cerita di sini Pak. Ketika kemudian bank itu suku bunganya tinggi, bahkan kurnya 12%, Pak saya membuat 6% Pak. Dimulai dari 7% dulu. Apa yang terjadi kemudian? Saya sampaikan. Dan tidak saya kasih subsidi bunga, saya pakai bank Jateng. Kemudian saya ditanya Presiden, kenapa Pak Ganjar bisa turun sampai 7%? Loh kenapa enggak Pak? Saya komunikasi dengan OJK kok Pak, dan ini memungkinkan kok. Pak situasi lagi sulit Pak, suku bunga segitu gedenya, mana mau Pak yang kecil-kecil Pak. Pak itu disembelih aja Pak. Bahasa saya seperti ini Pak. Oh iya ya. Dan ternyata pusat baru bisa menurunkan dari 12 ke 9. Itulah sejarah kenapa akhirnya turun ke 7. Kenapa akhirnya turun ke 7 dan sekarang menjadi kebijakan nasional 6 Pak. Ini saya mau cerita sejarah saja. Ya. Nah, lalu bagaimana kemudian BUMDes? Setuju Pak saya. Tapi apakah BUMDes bersaing? Ada yang bisa bersaing Pak, tapi kalau dia nggak kuat jangan bersaing, berkolaborasi Pak. Ada BUMADes namanya. Badan Usaha Antar Desa. Maka yang dibangun adalah kawasan. Maka desa kades secara pemikiran, konseptual, mindset dia harus berpikir kawasan, bukan teritori pemerintahannya, kawasan. Maka BUMDesnya menjadi BUMADes, antar desa. Begitu antar desa ini bisa berjalan, saya belum mendapatkan contoh yang paling bagus Pak. Ya. Tapi Umbul Ponggo itu cukup berhasil, tapi dia belum BUMADes, cukup BUMDes, dan dia memberikan saham kepada masyarakat, keuntungannya cukup bagus. Unit usahanya tahu Pak? Itu hanya air, potensi air, dipakai air minum, terus itu dipakai kolam untuk wisata, terus kemudian ada mermit-mermitan gitu, dan kemudian foto underground fotografi, dan kemudian itu laku gede, dan dia sekarang programnya 1 rumah tangga 1 sarjana. Ada juga kemudian yang di Kabupaten Semarang Pak, ini bagus, dia memberikan jaminan kesehatan, sekarang pariwisata juga bagus. Nah ini sekarang coba merintis dengan tetangganya, tapi yang bagus banget belum Pak. Maka menurut saya ya reformnya mesti besar Pak, dana desa ini jangan sampai begitu saja lewat gitu. Mohon maaf, ini harus direform secara besar. Yang penting jangan sampai koperasinya juga dimatikan di desa itu. Ya. Oke. Pak nggak ada akan membunuh koperasi Pak, Bapak jangan takut Pak. Tapi tanggung jawab Bapak akan saya minta kira-kira begini, Pak diedukasi Pak. Diedukasi.
Kenapa saya beberapa koperasi saya matikan? Pak, itu koperasi, maaf ya Pak ya, koperasi kertas Pak. Ya. Kalau itu kita tidak tegas pada soal itu Pak, problem Pak. Nanti performa koperasi kita buruk. Dan siapa sekarang yang mau mendampingi mereka? Setelah product knowledge, akses modal, pendampingan Pak. Maka dalam beberapa kasus di desa, di UMKM, saya minta perguruan tinggi Prof. Nggak kuat Pak perguruan tinggi Pak. Jangan dikira kuat Pak, nggak kuat. Maaf loh. Maaf loh. Maka saya minta akhirnya apa? KKN tematik yang berkelanjutan. Jadi selesai ini, besok KKN berikutnya masuk, ya itu lagi persoalannya sampai tuntas. Dan nggak pernah putus. Ini terjadi di beberapa tempat, sudah mulai Pak ini. Oke. Tapi jangan khawatir Pak, kita nggak akan bunuh koperasi. Tenang aja Pak, tenang Pak. Tapi kita butuh bantuan. Baik.